Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan wa sayyidus suhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuril dzati wa sirris sarra'i fi sa'iril asma'i was sifat la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa Pergunung PC Ma'arif NU Sidoarjo yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah telah melimpahkan rahmat nikmatnya yang luar biasa kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Utamanya saat ini kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tantangannya lebih berat. Kita masuk di era digitalisasi yang luar biasa. Karena itu pada kesempatan ini kita bisa menyimpulkan sebuah judul bahwa tantangan dan solusi menjaga keutamaan puasa di era digitalisasi. Dari judul itu kita kelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu puasa itu sendiri atau hakikat daripada puasa itu sendiri. Dan yang kedua yaitu tantangan-tantangan yang kita hadapi di era digital ini. Dan baru yang ketiga solusinya untuk tetap supaya keutamaan Ramadan itu dapat kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Pergunung PC Ma'arif NU Sidoarjo yang dirahmati Allah. Yang pertama, kita pahami bahwa sesungguhnya puasa itu adalah asyam, al-qahru wal imsak. Bahwa sesungguhnya puasa itu adalah al-qahru, mengekang. Kemudian al-imsak, menahan. Apanya yang dikekang dan apanya yang ditahan? Yaitu an-nafs yang pertama, dan yang kedua asyaitan. Keduanya an-nafs dan asyaitan itu adalah musuh bebuyutan manusia. Antara nafas ini selalu menempel dalam diri manusia, dan syaitan terus mengawalnya. An-nafs ini dan asyaiton ini memunculkan tantangan-tantangan yang ada di era-era digital itu. Karena itu muncullah sebuah tantangan dari an-nafas itu sendiri. Di antaranya bahwa sesungguhnya an-nafas, nafsu yang ada dalam diri kita ini cenderung untuk selalu mengajak berbuat yang jelek, merusak fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan Ramadan. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratu bisu. Bahwa sesungguhnya hawa nafsu ini selalu mengajak berbuat yang jelek, yang merusak keutamaan-keutamaan daripada puasa yang kita jalankan. At-takabbur, ghibah, namimah, dan yang lain-lain itu akan merusak nilai daripada ibadah puasa yang kita jalankan. Bahkan kam min shaimin ilal ju'i wal 'atas. Banyak sekali orang-orang yang melakukan puasa hanya mendapatkan dahaga dan lapar saja. Pemirsa Pergunung PC Ma'arif NU Sidoarjo yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua muncul dari asyaiton. Ini juga sangat-sangat berat bagi kita ketika kita tidak menyadarinya. Asyaiton ini di era digitalisasi ini terus mengawal. Semakin canggih apa yang dibuat manusia, setan pun juga semakin canggih. Di antara tantangannya itu muncul distraksi, pengacau atau pengacu, yaitu digitalisasi. Munculnya HP, orang menyebutnya setan gepeng, video, konten-konten pornografi, game online,
macam-macam muncul di situ, dan itulah tantangan-tantangan bagi kita dalam menjalankan ibadah puasa. Ketika kita terlena dengan tantangan-tantangan itu, tantangan-tantangan yang muncul yang terus menggugah selera untuk kita tertarik mengikutinya, maka habislah nilai keutamaan daripada puasa yang kita jalankan. Termasuk di situ juga memunculkan gaya hidup yang konsumtif. Kadang-kadang kita terjebak dengan pemborosan. Itu di antara hal-hal yang perlu kita pikirkan. Karena itu yang ketiga, baru kita mencari solusinya. Bagaimana tantangan-tantangan yang muncul itu bisa kita hadapi. Solusinya yang pertama yaitu membuat jadwal kegiatan yang teratur. Jadwal kegiatan yang teratur ini akan lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Kapan kita menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi, dan kapan kita beribadah kepada Allah SWT. Jadwal yang teratur akan membantu kita untuk tetap fokus dan konsentrasi dalam menjalankan aktivitas ibadah puasa. Kita akan membatasi penggunaan teknologi, menggunakan bagaimana hal-hal yang penting, memanfaatkan hal-hal yang memang penting untuk kita, dan juga ibadah-ibadah yang kita jalankan mengambil manfaatnya. Karena itu, membuat jadwal kegiatan yang teratur sangatlah. Kemudian solusi yang kedua yaitu meningkatkan ibadah dan zikir di bulan Ramadan ini. Hal ini sangat penting untuk menseimbangkan antara distraksi teknologi dengan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jadwal yang ada. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kita akan menemukan sebuah ketenangan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, kita juga tidak kalah pentingnya yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Makanan yang sehat dan bergizi ini membantu kita untuk tetap menjaga konsentrasi dalam beribadah. Produktivitas kita selama berpuasa, badan sehat, insya Allah puasa kita kuat. Tapi badan kita sakit, maka akan berpengaruh konsentrasi kita dalam beribadah kepada Allah SWT. Karena itu, makanan sehat dan bergizi sangatlah penting. Kemudian berikutnya, yang keempat, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini pun harus kita perhatikan, karena disitulah kita berada akan sangat berpengaruh. Lingkungan kita digital lingkungan jelek, maka sedikit banyak, apalagi sekarang banyak warkop, maka tentu di situ pasti tidak akan pernah tadarus, tidak akan pernah berzikir, akan membahas permasalahan-permasalahan yang ada digital, dan di situ akan berpengaruh dalam ibadah kita. Karena itu, lingkungan kita yang kita tempati ini adalah hal yang sangat penting dan akan berpengaruh dalam nilai-nilai ibadah kita di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, pergunu PCNU Ma'arif Sidoarjo yang dirahmati Allah. Itulah di antara tantangan dan solusinya supaya kita tetap menjaga keutamaan dalam berpuasa, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.